Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hubungan Rito, Nadia dan putih-putih sama Nadia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota saya. Saya sebagai moderator, tapi saya dari materi pertama, kemudian materi kedua, materi ketiga, materi keempat, dan materi kelima. Untuk memberikan waktu, langsung saja kita menuju ke materi pertama yang akan disampaikan oleh saudari Mutamimah. Tujuan Hito Nadriyah. Tujuan utamanya memberikan garis-garis pedoman kepada warga NU, terutama para pengurus, pemimpin, dan kader-kadernya dalam menjalankan roda organisasi. Maksud dari memberikan garis-garis pedoman adalah memberikan sebagai bentuk landasan berpikir, bersikap, serta bertingkah laku bagi warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah lakunya dalam setiap menjalankan atau mengambil suatu keputusan di dalam organisasi. Kemudian butir-butir Hito Nadriyah selanjutnya akan disampaikan atau dijelaskan rekan-rekan Rika. Ya, terima kasih. Selanjutnya ada butir Hito. Jadi Hito itu terbagi dalam 3 aspek. Yang pertama aspek agama, yang kedua aspek kemasyarakatan, dan yang ketiga dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama aspek keagamaan, bahwa setelah Muktamar NU yang ke-27 yang diadakan di Situbondo pada tahun 1984 menghasilkan suatu keputusan bahwa NU akan kembali ke Hito 1926. Dalam paham keagamaan, Nahdlatul Ulama yang pertama mendasarkan paham keagamaannya pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Jadi dalam mengambil suatu keputusan dalam bidang agama, Nahdlatul Ulama bersumber dari hukum Islam 4 ini tersebut. Yang kedua, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menggunakan jalan pendekatan atau mazhab. Yang pertama dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua dalam bidang ilmu fikih. Dalam fikih, Nahdlatul Ulama berpelopor pada tokoh, yaitu mengambil salah satu 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, ataupun Hambali. Yang ketiga dalam bidang tasawuf. Dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama itu mengikuti Imam Al-Junaidi Al-Ghazali dan Imam Al-Ghazali. Yang ketiga, NU mengikuti pendirian bahwa Islam itu agama yang fitri. Maksud agama yang fitri di sini adalah bahwa paham keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik dan sudah ada, serta menjadi ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Jadi masih menggunakan nilai-nilai yang baik yang masih ada. Kemudian dalam sikap kemasyarakatan akan dijelaskan oleh rekan Nurlail Yusuf. Ya, yang kedua yaitu aspek sikap kemasyarakatan NU. Jadi dasar-dasar pendirian paham-paham keagamaan NU dapat menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang berdasarkan pada 4 sikap, yaitu yang pertama tawasud, yang kedua tasamuh, yang ketiga tawazun, dan yang keempat wal jamaah. Yang pertama sikap tawasud. Jadi kita harus bersikap menegakkan keadilan di tengah kehidupan bersama dan menjadi kelompok panutan yang tidak lurus, bersifat membangun dan tidak ekstrim. Yang kedua sikap tasamuh, yaitu harus bersikap toleran dalam urusan agama maupun kemasyarakatan ataupun kebudayaan. Untuk sikap tawazun dan
Lanjut, sikap tawazun. Yang satu, keseimbangan dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada sesama manusia dan kepada lingkungan hidup. Yang kedua, keselarasan antara masa lalu, masa kini dan masa depan. Misalnya keseimbangan dalam berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah seimbang antara dunia dan akhirat. Jadi kita tuh harus menyeimbangkan antara di dunia dan di akhirat agar ini timbangannya tuh enggak berat sebelahnya tuh seimbang. Dan yang keempat adalah jamaah. Kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, mencegah hal yang dapat merendahkan nilai-nilai kehidupan. Kepekaan untuk mendorong perbuatan baik, misalnya contohnya ada teman yang susah, ada teman yang hampir terjerumus ke perbuatan yang jelek, kita tuh sebagai sahabat atau teman harus peka untuk mendorong dia untuk ke perbuatan yang baik, agar tidak terjerumus ke perbuatan yang jelek. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Gila. Saya akan menjelaskan tentang sikap NU dalam bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu kita sebagai warga NU harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bahwa warga NU tetap memiliki hak-hak politik. Yang ketiga, kita harus selalu mengambil posisi aktif, menyatukan diri dalam perjuangan nasional. Dan yang terakhir yaitu kita harus selalu memegang teguh ukhuwah dan tasamuh. Ukhuwah artinya bahwa kita harus selalu mempererat tali persaudaraan, dan tasamuh artinya kita harus saling tolong menolong. Jadi kesimpulan dari tujuan Kajian itu yaitu tujuan yang pertama dan utama yaitu menjadi pedoman dasar bagi warga NU, terutama untuk pemimpin, pengurus dan kader-kadernya. Kemudian untuk butir-butir Hito Nadliyah ada 3. Yang pertama dasar keagamaan, kemudian sikap kemasyarakatan NU, dan yang ketiga sikap NU di bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.